Oke, baik, selamat malam untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat walaupun di tengah pandemi COVID ini kita masih terus melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagaimana biasa dalam mempercepat dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Pada kali ini perkenalkan, nama saya Ferdianto Karmele. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi semester 7 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Pertama-tama berterima kasih kepada Bapak karena telah uh, meningkatkan kemampuan kami dalam berpikir cepat, sehingga dalam pembuatan tugas dan video ini kami bisa menyelesaikan semua, walaupun tahap demi tahap agak berat bagi kami, tapi kami bisa melalui semua. Itu meningkatkan kemampuan kami walaupun dengan pengeluhan yang terjadi. Berterima kasih sebelumnya. Yang pertama di sini yaitu saya akan membahas terkait dengan buku ke-15, yaitu Menuju Masyarakat Informasi Inklusif. Menuju masyarakat informasi inklusif artinya bahwa di sini harus menggunakan pemanfaatan penumbuh kembangkan ekonomi berbasis internet atau berbasis teknologi yang ada pada saat ini. Artinya kita menggunakan teknologi di semua lini, semua kehidupan untuk menjangkau kehidupan yang lebih baik. Dalam situasi pandemi ini kita tahu bahwa dalam masyarakat sekarang ini internet menjadi salah satu bagian terpenting, karena segala sesuatu dilakukan secara daring akibat dari pandemi ini. Ini membuat kita secara tidak langsung bagaimana kita bisa menjemput revolusi industri yang akan datang, bagaimana kita mencoba atau prarevolusi industri 4.0 itu dengan berbagai tantangan dalam pandemi COVID ini. Pemanfaatan ekonomi yang ditawarkan internet seperti harga yang lebih rendah dan lebih besar pilihan ketika budaya masa bermigrasi ke dunia maya. Artinya budaya masa itu bermigrasi ke dunia maya, berpindah dari dunia yang nyata itu ke dunia maya atau dunia internet. Banyak yang akan terjadi akibat ganda, dirugikan tidak hanya secara ekonomi tapi juga secara sosial, berdampak sekali karena perilaku masyarakat akan semakin instan dan terjadinya penyimpangan sosial dalam masyarakat, atau adanya konten-konten buruk untuk anak-anak di bawah usia di bawah umur karena tidak adanya kontrol dari orang tua. Ini mengakibatkan dampak yang sangat besar. Dengan menyusun belanja sosial atau dengan menyusun agenda sosial yang dimiliki dan tidak kepedulian politik dan mendengar informasi dapat menyebabkan masalah. Perpecahan ini kemudian akan tumbuh lebih akut. Artinya dengan teknologi informasi yang ada, jika disalahgunakan akan berdampak pada buruknya perilaku masyarakat saat ini dan juga tidak terkontrolnya politik negara, sehingga dibutuhkan suatu penanganan khusus untuk masyarakat yang lebih baik lagi dengan mencapai moralitas tertinggi dari kehidupan manusia, yaitu kesejahteraan akan semua kehidupan manusia. Terlebih lagi value masyarakat penguasaan akan muncul yang telah jelaskan tadi, di mana alat informasi terbaru dan jaringan komunikasi digunakan untuk lebih jauh mengesampingkan etis dan rasa minoritas, menyebarkan awan gelap ke masa depan. Artinya dengan teknologi tersebut kita menciptakan satu persoalan baru, karena dengan teknologi berbagai informasi kita dapat cerna, baik itu informasi yang bersifat radikal maupun tidak, karena pada dasarnya kita semua harus masuk ke dalam dunia tersebut, dunia yang penuh dengan kalau bagi saya dibilang itu budaya, karena segala sesuatu yang dalam dunia internet itu ada yang palsu dan ada yang tidak palsu, dan ada yang asli dan ada yang tidak asli. Karena itu harus dicerna sedemikian rupa melalui proses pengetahuan kita yang saat ini kita dipaksa untuk terus bertumbuh melalui internet tersebut. Bagaimana badan publik dapat membenarkan pengalihan katakanlah perizinan dan terdaftar para antrean dan terus tertutup kantor dan juga mengurangi jam kerja? Artinya dengan adanya informasi digital ini banyak sekali pengurangan jumlah karyawan, karena teknologi memudahkan. Bisa dibilang 2 orang itu pekerjaan yang dilakukan 2 orang itu bisa dilakukan 1 orang karena dengan teknologi tersebut. Ketika seringkali itu menjadi mayoritas klien mereka buta huruf secara digital. Artinya orang-orang yang buta huruf secara digital itu tidak mengenyam
tidak mendapat tempat dalam dunia pekerjaan kita saat ini, karena dengan pekerjaan saat ini seluruhnya itu membutuhkan teknologi. Ada juga secara apa sekolah umum bisa menerima aplikasi secara inklusif melalui internet ketika banyak calon tidak memiliki akses kemudahan bagi komputer. Artinya ada pertanyaan baru muncul di kepala kita ketika kita dalam dunia globalisasi dunia internet ini ada banyak orang yang tidak bisa menggunakan teknologi dan juga internet tersebut, sehingga menyebabkan keterbelakangan yang sangat akut. Itu menimbulkan kesenjangan sosial yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Ini bagi saya berakibat sangat fatal karena semua ini akan berdampak kepada kesenjangan dan juga permasalahan-permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat. Bukankah ini tanggung jawab pemerintah, menteri oleh ini menjadi suatu persoalan yang cukup. Bukankah ini tanggung jawab pemerintah, menteri oleh, dan agar orang-orang bertemu di mana mereka berada, bukan hanya di mana mereka ingin menjadi seperti itu orang-orang tadi yang saya jelaskan tadi yang butuh teknologi tersebut. Orang-orang tidak ingin seperti itu. Semua lembaga atau lembaga yang memberikan informasi dalam format PDF saja misalnya menutup orang-orang yang tidak mampu memecat atau memberhentikan orang-orang yang tidak mampu dalam mengolah internet tersebut dan yang tidak memiliki eksistensi keterampilan dalam menggunakan alat secara efektif, karena semakin banyak institusi dan organisasi stasiun mendigital penawaran mereka mengurangi staf penutupan kantor kami dengan cepat merespon keadaan tersebut. Sehingga sini bagaimana kita harus mengimbangi dalam pendidikan kita saat ini dengan teknologi informasi, karena orang-orang yang berada dalam dunia kerja saat ini harus membutuhkan keterampilan dan skill yang harus diuji sedemikian rupa sehingga bisa dapat bertahan di dalam dunia saat ini, dunia kerja saat ini. Hak sipil dan politik telah diuji dimanapun lembaga demokratis menutup kesempatan untuk orang berpartisipasi dengan pijakan yang sama karena akses yang tidak setara ke jaringan komputer dan komunikasi penting pada perangkat. Dalam pilihan umum partai biasanya itu sekarang ini menggunakan teknologi dengan berbasis teknologi, di mana pengumpulan suara itu berbasis teknologi semua, sehingga peringanan pekerjaan dan juga pemecatan berbagai orang-orang untuk keluar dari birokrasi pemerintah karena tidak berada dalam teknologi, baik itu dalam swasta maupun dalam pemerintah. Tujuan dari bangsa digital tidak hanya melakukan sesuatu dengan lebih cepat, itu melakukan berbeda, merevolusi cara mendidik orang, memberikan perawatan kesehatan dan terlibat dalam pekerja produktif. Mengapa visi bangsa digital akan menyelamatkan negara miliar dolar selama bertahun-tahun mendatang dan akan sangat membantu meningkatkan kualitas hidup seiring teknologi memperluas pilihan dan peluang. Artinya dengan teknologi kita juga bisa menimbulkan daya inovatif dan kreativitas untuk menciptakan berbagai peluang lapangan kerja seperti belanja online atau berjualan online, dan juga seperti penulisan atau menulis artikel-artikel ilmiah yang bisa kita gunakan, dan juga seperti seorang YouTuber, gamers dan lain-lain itu bisa menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. Bagi saya di sisi lain teknologi juga mempunyai sesuatu yang bersifat negatif, di sisi lain juga bersifat positif. Di sini juga harapan saya menghidupkan kembali intelektual nasional tentang bagaimana kita menumbuhkan industri nasional itu sendiri menghadapi tantangan yang akan datang pada era revolusi industri ini. Sedikit kelelayan saja pada saat ini akan berdampak besar pada perkembangan kita ke depannya nanti. Bagaimana kita mahasiswa harus berdiri sebagai mahasiswa yang seutuhnya, yang bisa menjemput berbagai persoalan saat ini dan bisa memecahkan berbagai persoalan. itu menjadi salah satu nilai penting bagi kita, khususnya mahasiswa di era milenial ini, karena perpindahan yang cukup gratis di mana pada pertemuan tatap muka itu diganti dengan berbagai kuliah daring, sehingga kita dipaksa untuk belajar sendiri bagaimana kita mengembangkan kemampuan diri sendiri dalam pandemi COVID ini. Tidak terlepas dari situ juga, tapi bagaimana dengan
pengelolaan pribadi kita, bagaimana kita siap menempa diri untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Mungkin itu saja sedikit presentasi singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih.